Earl Stone adalah seorang pria tua yang sehari-harinya bekerja di perkebunan bunganya. Saat itu, Earl datang ke sebuah konvensi daylily. Di sana, Earl menyapa banyak teman lama, ngobrol hangat dengan orang-orang yang sudah dikenalnya, dan terlihat cukup populer di antara para pengunjung. Dengan santai Earl menggoda beberapa wanita, bilang mereka terlihat seperti model, lalu memamerkan bunga-bunganya yang langsung dikagumi banyak orang. Earl pun dengan semangat bergegas mengambil bunga-bunga itu untuk ditunjukkan. Di acara yang sama, Earl Stone dinobatkan sebagai pemenang medali emas MDL 2005, lengkap dengan 5 medali yang membuatnya bangga. Thank you very much. And tell you a little joke, and that's why did Sementara itu, di tempat lain putrinya sedang sibuk bersiap-siap. Putrinya gelisah dan tegang sambil menunggu kedatangan ayahnya. Putrinya sendiri sebenarnya berharap kakeknya datang ke acara penting itu, tapi ibunya langsung memperingatkan agar tidak terlalu berharap. Menurut ibunya, Earl tidak pernah hadir dalam momen-momen besar dalam hidup anaknya, mulai dari pembaptisan, ulang tahun, sampai kelulusan. Ibunya bilang ayahnya itu tidak pernah benar-benar peduli pada keluarga, apalagi saat dibutuhkan. Ketika akhirnya sadar ayahnya tidak akan muncul untuk mengantarnya, pengantin wanita itu pun menangis terseduh-seduh. Di saat yang sama, Earl justru sedang merayakan kemenangannya di sebuah bar. Earl mentraktir minuman untuk semua orang, bercengkrama dengan orang-orang yang baru dikenalnya, bercerita lelucon, dan menikmati perhatian dari teman-temannya. 12 tahun kemudian, keadaan berubah. Bisnis bunga Earl mulai menurun karena munculnya toko bunga online dan jasa pengiriman yang semakin populer. Permintaan terhadap petani skala kecil seperti dirinya pun semakin berkurang. Akhirnya Earl membereskan beberapa barangnya, lalu berkendara untuk mengunjungi cucunya, Ginny, yang sebentar lagi akan menikah. Ginny sangat senang melihat kedatangan kakeknya. Dengan bangga Ginny memperlihatkan rumahnya dan menceritakan betapa bahagianya bisa memperkenalkan Earl pada tunangannya. Kamu menyimpan semua kartu yang aku kirimkan ya, mulai dari yang pertama, saat aku berumur 9 tahun, kata Ginny. Saat mereka berjalan menuju pesta di halaman belakang, mereka bertemu dengan putri Earl dan mantan istrinya. Putrinya langsung terkejut dan tegas mengatakan bahwa putrinya tidak akan tinggal kalau ayahnya masih di sana. Mantan istrinya melihat barang-barang di truk Earl, lalu menuduhnya datang hanya karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Mantan istrinya pun menegaskan bahwa Earl tidak pernah peduli pada keluarganya. Jenny, you'd help pay. It's not fine. It's not... Earl mencoba membela diri, mengatakan bahwa dulu Earl bekerja sampai 60 jam seminggu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi mantan istrinya langsung membantah, bilang bahwa Earl lebih banyak menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan teman-temannya daripada bersama keluarga. Earl Stone merasa suasana semakin tegang. Dengan tenang, Earl pamit kepada Ginny dan memutuskan untuk pergi. Saat Earl hendak masuk ke mobilnya, seorang pria dari rombongan itu mendekatinya dan bertanya tentang pengalaman mengemudi truknya. yeah. I was a real road warrior too. He loved Earl menjelaskan bahwa Earl sudah mengemudi melewati lebih dari 40 negara bagian tanpa pernah mendapat surat tilang sekalipun. Earl memang seorang petualang jalanan yang sangat menyukai aktivitas berkendara. Pria itu lalu memberitahunya tentang pekerjaan mengangkut paket dari satu tempat ke tempat lain. Katanya, pekerjaan itu bisa memberikan penghasilan yang cukup baik. I have friends looking for cautious drivers like Pria itu pun menyerahkan kartu nama kepada Earl sambil menyebut bahwa uang dari pekerjaan tersebut bisa membantu biaya pernikahan Ginny. Earl menerima kartu itu, lalu melanjutkan perjalanannya dengan mobilnya. Di kartu tersebut tertulis pesan bahwa temannya sedang mencari pengemudi yang hati-hati seperti Earl. Akhirnya Earl menghubungi nomor yang ada di kartu dan berkendara ke lokasi yang diberikan. Sesampainya di sana, sekelompok pria menyambutnya dan menjelaskan pekerjaan itu dengan rinci. Mereka bilang Earl akan menerima sebuah paket, mengantarkannya ke alamat tujuan, lalu meninggalkan truk di tempat tersebut. Begitu Earl menerima pesan teks, truk di belakangnya akan langsung menyusul. Salah satu pria menyerahkan sebuah telepon khusus yang hanya boleh digunakan untuk keperluan pengiriman. Take it. But you don't call anyone. Mereka memuat paket ke dalam truk Earl dan memperingatkannya dengan tegas agar tidak pernah membuka paket itu. Earl mengangguk setuju. Mereka memberinya alamat pengiriman pertama dan instruksi. Setelah sampai, tinggalkan kunci truk di laci dashboard, lalu pergi dari sana. Saat kembali ke titik penjemputan, kunci dan pembayaran akan sudah menunggu. Earl sempat ragu. Ia bertanya apa yang terjadi jika ada orang yang mencuri truk atau uangnya. Namun pria-pria itu meyakinkannya bahwa mereka punya mata-mata di mana-mana. Good day. I know. Look in that bag. Merasa cukup tenang dengan penjelasan tersebut, Earl pun menerima tawaran itu dan memulai perjalanan pertamanya. Di tempat lain, seorang agen baru bernama Bates baru saja dipindahkan ke kota yang berbeda.
Atasannya menyambutnya dengan ramah dan mengatakan sangat senang bisa bekerja sama dengannya. Yes, sir. Good. That's the best news I've heard all. Tak lama setelah menetap, Bates bersama kolega barunya mulai melacak seorang tersangka yang baru muncul dalam radar mereka. It's like talks. Sementara itu, Earl berhasil mengantarkan paket sesuai instruksi dan meninggalkan truk persis seperti yang dikatakan. Saat ia kembali, Earl terkejut melihat bahwa pembayaran dan kunci mobilnya sudah tersedia di tempat penyimpanan, tepat seperti janji mereka. Seorang pria mendekat, memuji Earl karena berhasil melaksanakan tugas dengan baik, lalu memberikan nomor telepon untuk pekerjaan tambahan di masa depan. Earl sempat bilang bahwa ini hanya pekerjaan sekali saja, tapi pria itu tetap mendesak dan meninggalkan nomornya. Di sisi lain, agen Bates dan rekannya mendekati pria yang sedang mereka pantau. Mereka mengatakan bahwa kartel curiga pria itu bekerja untuk Badan Penegakan Narkoba. Mereka mendesaknya untuk bekerja sama, sambil berjanji akan melindunginya jika pria itu mau membantu mereka. I don't know what you're talking about. We got a warrant to search your house. Earl akhirnya datang ke pernikahan Ginny. Di sana Ginny dengan bahagia mengucapkan terima kasih kepada ibunya, neneknya, dan juga kakeknya karena sudah hadir di hari spesialnya. Earl mencoba mendekati mantan istrinya, Mary, untuk berbicara dan mencari perdamaian. Tapi Mary terlihat dingin dan tidak tertarik. Mary bilang Earl tidak bisa begitu saja mengganti semua waktu yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Time and money on them. Ketika Mary melihat bunga-bunga yang dibawa Earl, Mary bertanya dengan nada sinis bagaimana Earl bisa begitu peduli pada bunga, tapi gagal merawat keluarganya sendiri. Earl menjawab bahwa bunga itu unik dan hanya mekar sebentar, jadi pantas mendapat seluruh waktu dan perhatiannya. Mary langsung membalas bahwa keluarga juga sama saja. Setelah acara pernikahan, Earl menerima surat pemberitahuan penggusuran rumahnya. Karena itu, Mary kembali menerima tawaran pekerjaan dari kelompok pria tersebut. Kali ini Mary datang dengan truk baru yang langsung dikagumi oleh mereka. Salah satu pria memberikan telepon baru kepadanya, lalu menghancurkan telepon lama sambil berpesan agar Earl segera membuangnya setelah pekerjaan selesai. Mereka memuat paket baru dan menyuruhnya mengantar ke lokasi yang sama seperti sebelumnya. Earl pun berangkat tanpa banyak ragu. Earl mengemudi dengan tenang, mengantarkan paket sesuai instruksi, dan menyelesaikan tugasnya tanpa hambatan. Sementara itu, di tempat lain, para agen sedang menginterogasi Louis, pria yang selama ini mereka pantau. Mereka mengatakan sudah menemukan narkoba dan barang bukti lain di rumahnya. Louis diberi pilihan, bekerja sama untuk membantu menjatuhkan kartel atau menghadapi penjara yang panjang. Karena ketakutan, Louis akhirnya setuju untuk bekerja sama. Setelah itu, Earl menggunakan uang dari pekerjaannya untuk melunasi tagihan rumah yang tertunggak. Earl pulang dengan perasaan lebih lega. Beberapa waktu kemudian, Earl mengunjungi bar favoritnya, tapi terkejut melihat bangunan itu sudah terbakar. Pemilik bar mengatakan perusahaan asuransi menolak klaim, dan bar itu terancam tutup permanen kecuali ada yang mau membantu secara finansial. This place is like an institution. What the hell? Pretty simple. That is, unless, Mendengar cerita itu, Earl memutuskan menerima pekerjaan ketiga dari kelompok tersebut. Earl kembali menemui mereka. Kali ini pria itu hanya memberikan telepon baru tanpa banyak penjelasan. Earl sudah mulai hafal dengan rutinitasnya, jadi Earl langsung berangkat mengambil paket. Dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran, rasa penasaran mulai menguasai Earl. Akhirnya Earl berhenti di pinggir jalan dan membuka paket itu. Di dalamnya, Earl menemukan sejumlah besar narkoba. Earl masih berdiri di dekat bagasi yang terbuka, ketika seorang polisi mendekat dan bertanya apakah Earl butuh bantuan. Earl menjawab, tidak. Saat polisi bertanya apa yang ada di truk, Earl berbohong dengan tenang bahwa ia sedang mengantar kacang pecan untuk keponakannya. Tiba-tiba anjing polisi di mobil patroli mulai menggonggong keras mencium bau narkoba. Earl cepat-cepat mengoleskan krim preda nyeri yang kuat ke tangannya, lalu membiarkan anjing itu mengendusnya. Indra penciuman anjing pun jadi kacau. Polisi akhirnya menenangkan anjingnya dan membiarkan Earl pergi tanpa curiga lebih lanjut. Everybody loves it. Drive safely. Sementara itu, Louis bertemu kembali dengan para agen. Agen Bates mengatakan bahwa Louis harus mendapatkan kepercayaan kartel terlebih dahulu dan membuktikan bahwa Louis masih berada di pihak mereka sebelum mereka bisa melanjutkan rencana lebih jauh. Gotcha latte.
Understand? Yeah. Louis lalu membawa mereka ke sebuah hotel tempat pertukaran paket biasa dilakukan. Louis menjelaskan bahwa para pengemudi yang berbeda-beda bertugas sebagai kurir. Mereka mengantar paket ke lokasi tujuan, meninggalkan mobil di sana, dan orang lain yang akan mengambilnya beserta paketnya. Setelah itu, kendaraan dikembalikan dengan pembayaran yang sudah rapi di dalamnya. Louis sendiri biasanya hanya memastikan pengawasan terhadap van-van yang masuk dan keluar. Kembali ke Earl mendapat $30.000 dari pengiriman terakhirnya. Uang itu Earl gunakan untuk merestorasi bar lingkungan yang baru saja mengalami kerusakan parah. Pada acara pembukaan kembali yang meriah, pemilik bar mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Earl. Malam itu, semua orang merayakan Earl, berterima kasih atas kemurahan hatinya, sambil menikmati musik, tarian, dan suasana gembira yang penuh. It's a day to say. Put your hands together, make a little bit of noise for Mama's bed. Esok harinya, Earl kembali menerima tawaran pekerjaan. Earl mulai menikmati uang yang masuk dan menjalani rutinitas yang sama. Semuanya berjalan lancar seperti biasa. Di Meksiko, bos kartel yang bernama Laton sedang berlatih menembak sebelum menugaskan salah satu anak buahnya, Julio, untuk menemani Earl pada pengiriman berikutnya. Kali ini muatannya 110 kg narkoba yang bernilai jutaan dolar. Pemimpin kartel mengatakan Earl adalah pengemudi yang sempurna karena tidak punya catatan pelanggaran lalu lintas dan jarang menarik perhatian. Awalnya Julio menolak, tapi akhirnya Julio setuju untuk menjaga Earl selama perjalanan. Julio lalu menemui Earl dan langsung mengatakan bahwa Julio akan bertanggung jawab penuh. Julio memerintahkan Earl untuk mengikuti semua instruksi tanpa pengecualian. Saat Earl bercanda soal itu, Julio mencoba mengintimidasinya dengan menodongkan pistol. Namun Earl tetap tenang, bahkan terlihat hampir geli dengan sikapnya. We're the boy. Don't underestimate how seriously I take my work, Mr. Funny. Mereka kemudian berangkat untuk mengambil paket. Beberapa orang di sana sudah memanggil Earl dengan sebutan Tata. Salah satu dari mereka menjelaskan lokasi pengantaran sementara yang lain memuat paket ke truk. Pria pengawal itu terlihat tidak sabar dan tidak mau membuang waktu untuk banyak bicara. Akhirnya mereka memulai perjalanan. Earl mengemudikan truk yang membawa paket, sementara pengawalnya mengikuti dari dekat di belakang. Earl Stone sedang mengemudi di tengah perjalanan ketika Earl melihat sebuah keluarga yang ban mobilnya kempes di pinggir jalan. Earl pun berhenti membantu mengganti ban tersebut. Didn't your daddy teach you how to... Sambil bekerja, Earl melontarkan komentar yang agak rasis yang langsung dikoreksi dengan halus oleh orang-orang di sekitar. Earl hanya tertawa kecil, seolah tidak menyadari betapa tidak pantasnya kata-katanya. Just People. Yeah, I'm Okay, let me give you a hand. Malam harinya, Earl menginap di sebuah motel dan menghabiskan waktu bersama dua wanita. Hal itu membuat pengawal Julio semakin kesal. Julio mengomel bahwa Earl tidak menganggap pekerjaan ini serius dan terlalu santai, seolah sedang jalan-jalan biasa. Keesokan paginya, saat mereka seharusnya menuju hotel untuk pengiriman, Earl tiba-tiba mengubah rute dan malah berkendara ke rumah seorang dealer. Pengawalnya langsung marah besar. Move! Okay! Hell is he? Earl tetap masuk ke dalam rumah dan meletakkan paket di sana. Pria di dalam langsung protes, mengatakan Earl seharusnya tidak datang ke tempat itu. Saat perdebatan memanas, Julio masuk dan mencoba mengambil alih situasi. Julio menuntut tahu siapa yang memberi Earl alamat tersebut. Earl menjawab bahwa salah satu pria di kelompok itu yang memberitahunya. Julio semakin geram melihat kelakuan Earl yang ceroboh dan sulit diduga. Julio menelepon atasannya sambil mengeluh bahwa Earl sangat menyebalkan. Katanya Earl sering mengabaikan instruksi, suka berhenti seenaknya, dan selalu melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Atasannya menyuruhnya tenang dan menjelaskan bahwa memang begitulah cara Earl bekerja. Meski aneh, paket selalu sampai dengan selamat. Jadi mereka harus membiarkan Earl saja agar operasi tetap berjalan lancar. He stops wherever he wants. Okay, I won't tolerate Slow this. down, listen. Keesokan harinya, Louis bertemu lagi dengan para agen. Louis menyerahkan sebuah buku catatan yang digunakan kartel untuk mencatat semua pengiriman narkoba, rute, dan detail operasi mereka. Louis juga memberitahu bahwa ada pengemudi baru bernama Tata yang akhir-akhir ini sangat aktif, mengangkut hingga 232 kg narkoba setiap bulannya. There's this new drug mule, Tata. Kilos in April, 100 and... That's gonna be right. Yeah, that's You Tata. play hard to get for a snitch. Para agen segera memotret setiap halaman buku itu sebelum mengembalikannya kepada Louis agar Louis bisa mengembalikannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Earl kembali melakukan pengiriman besar. Earl mengemudikan truk yang membawa narkoba dalam jumlah banyak, sementara pengawalnya mengikuti dari belakang.
Earl kelihatan menikmati perjalanan panjang di jalan raya yang sepi, namun Julio dan anak buahnya justru sangat kesal. Mereka mengeluh bahwa memakai orang tua seperti Earl untuk pekerjaan sebesar ini adalah keputusan yang buruk dan tidak bertanggung jawab. ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Trust him. What else are we gonna do? We have no other choice. Earl berhenti di sebuah restoran untuk makan. Mereka terpaksa ikut masuk. Sambil makan, Earl berkata bahwa mereka seharusnya lebih menikmati hidup daripada terus khawatir. Julio hanya tertawa sinis dan bilang Earl terlalu menikmati hidup, makanya di usia segitu Earl malah bekerja untuk mereka. That's why you're working for us now. Saat mereka keluar dari restoran, seorang polisi menghentikan rombongan itu. Petugas itu mendekati Julio dan bertanya apa yang mereka lakukan di kota tersebut. Earl langsung turun dan dengan santai bilang bahwa kedua pria itu adalah anak buahnya yang sedang membantu pekerjaan. Nada suara dan sikap ramah Earl membuat polisi itu percaya. Sebelum berpisah, Earl bahkan memberikan sekantong jagung karamel untuk dibawa ke kantor polisi, sambil bilang Earl sendiri sudah tidak makan yang manis-manis lagi. Untungnya polisi itu menerima dan membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, agen Bates melaporkan kepada atasannya bahwa mereka sedang mengawasi seorang pengemudi bernama Tata yang menggunakan truk hitam. Bosnya bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi itu. Bates menjelaskan bahwa mereka telah menyadap ponsel kartel dan sudah mengetahui jadwal pengiriman, lokasi, serta detail lainnya. Bates menyarankan agar polisi setempat yang menangani penangkapan karena tim mereka kemungkinan akan terlambat sampai di lokasi. Think is moving over 100 guy without tipping off the cartel. Yes. Kembali ke Earl terus mengemudi dengan tenang sementara pengawalnya mengikuti di belakang. Sesampainya di lokasi pengiriman, pria yang menerima paket memuji Earl dengan antusias. Katanya Earl baru saja memecahkan rekor karena berhasil mengantar 282 kg dalam satu kali perjalanan. Pria itu juga memberitahu bahwa bos besar sangat senang dan ingin bertemu langsung dengan Earl. Tak lama kemudian, Earl melakukan perjalanan ke Meksiko untuk bertemu dengan pemimpin utama kartel tersebut. Bos Laton menyambutnya dengan sangat hangat dan memperlakukannya penuh hormat, sesuatu yang cukup mengejutkan Earl. Earl terpana melihat rumah mewah itu, dekorasinya yang mewah, serta banyaknya wanita cantik yang tinggal dan bekerja di sana. Malam harinya, mereka mengadakan pesta besar yang mewah dan Earl menikmati suasana itu sepenuhnya. Setelah pesta usai, Earl bertemu lagi dengan Julio dan memberikan nasihat dengan tulus. Earl menyarankan agar Julio berhenti dari pekerjaan ini dan mencari sesuatu yang benar-benar Julio pedulikan. Menurut Earl, kartel tidak akan pernah benar-benar peduli padanya. Namun Julio bersikeras bahwa tempat ini sudah seperti rumah baginya. Orang-orang di sana adalah keluarganya, dan bos telah menolongnya keluar dari jalanan serta memberinya penghasilan. Earl hanya mengangguk pelan, mengatakan baiklah sebelum pergi. Earl sadar tidak bisa mengubah pikiran Julio. Sementara itu, para agen DEA mengadakan rapat untuk meninjau kemajuan operasi mereka. Agen Bates dan timnya mendapat pertanyaan karena hasil yang diraih masih kurang memuaskan. Bates mengusulkan agar mereka melakukan penggerebekan pada pengiriman berikutnya, tapi Bates memperingatkan bahwa operasi harus dibuat seolah-olah hanya melibatkan polisi setempat. Tujuannya agar kartel tidak curiga ada keterlibatan federal. Do it. It's tricky. Mereka pun melanjutkan rencana dan menggerebek salah satu lokasi pengiriman yang sering digunakan Earl. Di sana, mereka hanya menemukan 2 imigran ilegal dan beberapa kantong kokain. Meski mengkonfirmasi sebagian informasi mereka, penggerebekan itu belum cukup untuk menghentikan seluruh operasi kartel. Beberapa waktu kemudian, Earl menghadiri upacara wisuda cucunya, Ginny, dan Earl duduk di sebelah Mary. Mary melihat gelang emas di tangan Earl dan bertanya apa yang sedang Earl lakukan dengan uangnya. Earl menjawab bahwa Earl sedang berusaha menebus waktu yang hilang dan bahwa pendidikan cucu mereka sangat penting baginya. Mary hanya tertawa sinis, jelas tidak percaya dengan usaha mendadak itu. Okay. It's nothing. Comes and goes. Di Meksiko, bos utama kartel dikhianati oleh salah satu anak buahnya sendiri. ¿Viste? Sí, claro. ¡Pull! Julio mendengar kabar tersebut dan segera menemui pemimpin baru. Pria itu menjelaskan bahwa pihak berwenang mulai gencar melakukan penindakan, sehingga operasi mereka sedang menurun karena kesalahan mantan bos. Pria itu lalu memberitahu bahwa mulai sekarang pria itu yang memegang kendali penuh. No more tardiness. According to plan. This goes for your gringo too. Sementara itu, Earl sedang mengambil makanan di pinggir jalan ketika tiba-tiba pengawalnya datang bersama sekelompok pria.
mereka langsung menculiknya dan memaksanya menyetir ke sebuah lokasi terpencil yang jauh dari keramaian. You follow us. Sepanjang jalan, Earl bertanya kemana mereka akan dibawa, tapi tak ada yang menjawab. Begitu sampai di tengah hutan yang sepi, mereka menyuruh Earl keluar dari mobil. Mereka membuka bagasi kendaraan mereka dan memperlihatkan mayat seorang pria sebagai peringatan keras. Jika Earl tidak patuh pada aturan, nasib yang sama bisa menimpanya. Mereka memberikan telepon baru kepada Earl dan menjelaskan bahwa mulai saat itu semua komunikasi hanya melalui ponsel tersebut. Julio juga memerintahkan Earl untuk selalu mengikuti instruksi tanpa menyimpang sedikit pun. Salah satu pria lain menambahkan dengan tegas bahwa sekarang mereka sudah memiliki Earl. Jika Earl mencoba kabur atau melawan, Earl akan berakhir seperti mayat yang baru saja dilihatnya. Setelah itu mereka pergi, meninggalkan Earl sendirian dalam keadaan terpukul. Meski begitu, Earl tetap melanjutkan pekerjaannya. Earl pergi mengambil paket berikutnya seperti biasa. Para pria di lokasi itu menyambutnya dengan hangat dan gembira, seolah tidak ada kejadian apapun. Earl pun berangkat lagi setelah menerima kiriman, seolah-olah ancaman tadi tidak pernah terjadi. Di kantor Badan Penegakan Narkoba, agen Bates dan timnya sedang merencanakan operasi untuk mengikuti Tata pada pengiriman berikutnya, baik dari darat maupun dengan bantuan helikopter. Mereka menggunakan ambulans sebagai kedok dan keluar mencari truk hitam Earl. Truk pertama yang mereka lihat dikemudikan oleh dua anak muda, jadi mereka membiarkannya lewat. Truk hitam berikutnya dikemudikan oleh seorang pria Spanyol. Mereka menghentikannya untuk pemeriksaan. Pria itu keluar dengan tangan terangkat, ketakutan, dan memohon agar tidak ditembak karena ia khawatir sebagai imigran. Bates bertanya apakah ada narkoba di dalam kendaraan. Setelah memeriksa identitas dan menggeledah mobil, mereka sadar bahwa pria itu bukan target yang dicari. Akhirnya mereka membiarkannya pergi. Sementara itu, Earl menyelesaikan pengiriman K-12 dengan tenang. Earl bahkan bernyanyi sendiri sepanjang perjalanan. Di saat yang sama, Louis menelepon agen Bates dan memberitahu bahwa Tata mendapat izin dari pengawalnya untuk menginap semalam di sebuah motel. Louis langsung memberikan lokasi motel tersebut. Agen Bates dan timnya segera mendatangi motel itu. Di motel itu, mereka melihat seorang pria yang mencurigakan dan mengira pria itulah target mereka. Bates berjalan melewati kamar Earl tanpa menyadari bahwa orang yang sebenarnya mereka cari ada di sana. Bates sempat berbicara sebentar dengan Earl, yang mengeluh tentang anak muda zaman sekarang yang terus sibuk dengan ponselnya. Bates lalu mencoba membuka pintu kamar tersangka. Pria itu keluar dan langsung marah, menuntut tahu apa yang dilakukan Bates. Perdebatan pun memanas. Akhirnya Bates dan timnya menangkap pria tersebut. Mereka menggeledah kamarnya dan hanya menemukan 15 gram kokain. Karena yakin paket besar ada di mobil, mereka juga menggeledah kendaraan itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Meski demikian, mereka tetap membawa pria itu pergi. Dari balik jendela kamar motelnya, Earl mengamati seluruh kejadian itu dengan diam. Esok harinya, Earl pergi ke sebuah restoran. Earl duduk di meja dan tanpa sengaja berada di samping Agent Bates. Bates menceritakan bahwa ia melewatkan hari jadi pernikahannya. Earl pun menasihatinya dengan pelan, "Kamu harus selalu utamakan keluarga." Earl mengaku sudah melewatkan banyak hari jadi dan momen penting lainnya. Menurutnya, hal-hal kecil seperti itu sangat berarti bagi seorang wanita. Earl juga bilang bahwa Earl sendiri sudah tidak bicara dengan putrinya selama 12 tahun dan sangat menyesal karena dulu tidak pernah memprioritaskan keluarga. Good luck. Don't follow my footsteps. Works fine. That the hard way. My daughter, second position, but first position. Setelah itu Earl pamit dan berjalan keluar. Tiba-tiba Bates memanggil namanya. Earl terdiam sejenak, berbalik perlahan dengan jantung berdegup kencang, mengira dirinya sudah ketahuan. Ternyata Bates hanya ingin mengembalikan botol yang tertinggal di meja. Earl mengambilnya, lalu pergi dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, telepon Earl berdering. Ginny menelepon dan memberitahu bahwa neneknya, Mary, sedang sakit dan akan dipulangkan dari rumah sakit. Ginny meminta Earl datang menjenguk. Earl menjawab itu kabar baik, tapi Earl tidak bisa datang karena ada pekerjaan. Ginny langsung marah dan bertanya kenapa. Ketika Earl tetap mengulangi alasan yang sama, Ginny kehilangan kesabaran. Ginny bilang sudah salah karena selama ini membela kakeknya, lalu menyebut Earl orang jahat sebelum menutup telepon. Sticking up for you. What an idiot. Jenny, I would, but I'm sorry. Earl berubah pikiran. Earl pun memutar arah dan pergi menemui Mary.
Ginny terkejut saat melihat kakeknya tiba. Earl masuk ke kamar Mary dan meminta maaf karena selama ini tidak pernah ada di sisinya. Earl bilang ingin mulai hadir sekarang. Mary tersenyum lemah dan mengatakan senang Earl datang. Putri mereka, Iris, mendengar percakapan itu dari luar pintu. Well, the only person who wants to live to 100. You live to get back out there. Sementara itu Cartel berusaha menghubungi Earl, tapi Earl tidak mengangkat telepon. Agen Bates dan timnya juga menunggu di suatu tempat, berharap Earl muncul. Maybe. Tepat saat mereka hampir menyerah, hasil penyadapan telepon menunjukkan bahwa Cartel tidak tahu keberadaan Tata. Mereka sangat marah dan membicarakan rencana membunuhnya begitu menemukan. Earl memilih tetap di sisi Mary dan merawatnya dengan sabar. Suatu hari Mary bertanya dari mana Earl bisa mendapatkan begitu banyak uang. Earl bercanda bahwa Earl sekarang jadi preman. Mary tertawa. Ketika Mary bertanya lagi dengan serius, Earl akhirnya mengaku bahwa Earl bekerja sebagai kurir narkoba untuk kartel yang memasukkan 305 kg kokain ke dalam truknya. Mary tertawa lebih keras, mengira Earl hanya bercanda. Mary bilang Earl tidak perlu jadi kaya supaya mereka menginginkannya. Iris akhirnya bicara langsung dengan ayahnya. Iris mengatakan bahwa ibunya sebenarnya tidak pernah benar-benar menyerah pada Earl. Earl meminta maaf karena telah menjadi ayah dan suami yang buruk, mengakui bahwa Earl sudah menghancurkan banyak kesempatan. Iris menjawab bahwa ayahnya memang terlambat sadar, tapi mereka berdua tersenyum tipis. Di kantor DEA, agen Bates mendapat perintah dari atasannya untuk menghentikan penyelidikan. Atasannya bilang, mereka sudah terlalu banyak membuang waktu dan sumber daya tanpa hasil nyata. Bates memohon tambahan waktu beberapa hari lagi. Atasannya setuju dan bertanya rencana selanjutnya. Bates menjawab, Bates akan menyadap telepon beberapa anggota kartel yang juga sedang mencari Tata. Okay. Earl terus menemani Mary sampai saat-saat terakhirnya. Mary mengatakan bahwa Earl adalah cinta sejatinya sekaligus penyebab penderitaan terbesarnya. Tapi Mary sangat bahagia karena Earl ada di sana. Earl menjawab bahwa Earl mencintai Mary dan akan selalu mencintainya. Tak lama kemudian Mary meninggal dunia. Earl menghadiri pemakaman Mary bersama Iris dan Ginny. Setelah kebaktian pemakaman selesai, Iris mendekati Earl dan memeluknya pelan. Iris bilang mencintai ayahnya dan mengundangnya datang ke makan malam Thanksgiving. Earl tersenyum dan menjawab, pasti akan datang, lalu pamit pergi. Tak lama kemudian, anggota kartel akhirnya berhasil menemukan Earl. Mereka langsung menghadangnya dan menggeledah tubuhnya. Di sakunya mereka menemukan spanduk pemakaman. Earl menjelaskan dengan tenang bahwa istrinya baru saja meninggal dunia. Earl juga mengatakan bahwa Earl paham betul konsekuensi dari semua tindakannya dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Para pria itu lalu menelepon bos baru mereka dan melaporkan situasinya. Bos langsung memerintahkan agar Earl dibunuh. Salah seorang anak buah mencoba memohon, mengingatkan bahwa Earl baru saja kehilangan istrinya. Namun bos itu tidak mau mendengar belas kasihan. Sang bos memerintahkan mereka untuk membiarkan Earl menyelesaikan pengiriman terakhirnya dulu, baru setelah itu menyingkirkannya. Kalau gagal, nyawa mereka sendiri yang menjadi taruhannya. Agen Bates dan timnya mendengar seluruh percakapan itu melalui penyadapan telepon. Begitu tahu bahwa Tata akan dibunuh, Bates langsung meminta lokasi GPS dari ponsel yang disadap. Tim pun bergerak cepat menuju tempat itu. Saat Earl sedang mengemudi, Earl melihat helikopter di atasnya. Tak lama kemudian, Agen Bates dan timnya memblokir jalan di depan, sementara mobil patroli lain mendekat dari belakang. Earl sadar tak ada jalan keluar lagi. Earl pun menyerah, menghentikan truk dan mengulurkan tangan untuk diborgol. Put your hands above your head. Put your hands in the air. Behind your head and interlace your fingers on my voice. That's it. Keep coming. Bates terkejut saat melihat wajah Earl. Ternyata Tata adalah pria yang sama yang pernah Bates jumpai di motel dan restoran tempo hari. Bates bertanya, apa yang terjadi pada wajahnya? Earl menjawab pelan bahwa Earl mendapat apa yang pantas Earl terima. Earl menceritakan bahwa Earl baru saja menghadiri pemakaman mantan istrinya dan sangat bersyukur sempat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Bates bertanya apakah Earl sudah berdamai dengan putrinya yang dulu tidak mau bicara dengannya bertahun-tahun. Wouldn't miss it for the world. Earl mengangguk dan bilang sudah. Lalu ia balik bertanya apakah dirinya lah yang menyebabkan Bates melewatkan hari jadi pernikahan. Bates mengaku iya. Bates juga mengatakan senang karena Earl sempat punya kesempatan bersama keluarganya sebelum semuanya berakhir. Di pengadilan, Earl mengaku bersalah atas semua tuduhan.
Pengacaranya mencoba bicara meringankan, tapi Earl bersikeras mengaku bahwa Earl memang melakukannya dan pantas dihukum. You should talk to your attorney. Guilty, Your Honor. Iris dan Ginny datang mengucapkan selamat tinggal saat Earl dibawa ke tahanan. Mereka bilang akan sering berkunjung. Ginny berjanji akan merawat bunga-bunganya. Earl menatap mereka dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa satu-satunya penyesalannya adalah waktu yang sudah terbuang sia-sia. Earl bilang, kamu bisa beli apa saja, tapi waktu tidak bisa dibeli. It's okay. I love you. Beberapa waktu kemudian, Earl mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di penjara. Earl bekerja di kebun bunga milik penjara sambil menjalani hukumannya.